Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Octavia, NIM 21029174 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Baiklah, soal yang akan kita bahas yaitu tentang pembuktian limit dan epsilon delta. Buktikanlah bahwa limit X menuju 4, 3X kurang 7 sama dengan 5. Penyelesaian. Agar kita dapat menyelesaikan permasalahan ini, ingat teorema atau definisi yang berkaitan dengan permasalahan ini. Mari tinjau permasalahan berikut. Analisis pendahuluan. Misalkan epsilon bilangan positif sembarang, kita harus menghasilkan delta lebih besar dari 0 dengan mutlak X kurang 4 lebih besar dari 0 lebih kecil dari delta, sehingga mengakibatkan mutlak 3X kurang 7 kurang 5 lebih kecil dari epsilon. Mutlak dalam kurung 3X kurang 7 kurang 5 lebih kecil dari epsilon. Mutlak 3X kurang 12 lebih kecil dari epsilon. Mutlak 3X kurang 12 lebih kecil dari epsilon. Mutlak 3 dalam kurung X kurang 4 lebih kecil dari epsilon. Tiganya, mutlak dari 3 itu sama dengan 3, sehingga 3-nya bisa dikeluarkan. 3 mutlak X kurang 4 lebih kecil dari epsilon. Mutlak X 4 lebih kecil dari epsilon. 3 yang di atas dipindah ruaskan ke bagian kanan sehingga epsilon per 3. Sekarang coba perhatikan, karena mutlak X kurang 4 lebih besar dari 0 lebih kecil dari epsilon, sehingga mengakibatkan mutlak X kurang 4 lebih kecil dari epsilon per 3. Pilih delta sama dengan epsilon per 3. Berdasarkan analisis pendahuluan, maka kita peroleh bukti formal. Jika diberikan epsilon lebih besar dari 0, pilih delta sama dengan epsilon per 3, maka mutlak X kurang 4 lebih besar dari 0 lebih kecil dari delta, membawakan mutlak 3X kurang 7 kurang 5 sama dengan mutlak 3X kurang 12 sama dengan mutlak 3X kurang 12 sama dengan mutlak 3 dalam kurung X kurang 4 sama dengan 3 mutlak X kurang 4 lebih kecil dari 3 delta sama dengan epsilon. Berarti mutlak 3X kurang 7 kurang 5 lebih kecil dari epsilon. Oke, selanjutnya kita bahas tentang mencari nilai limit berdasarkan grafik. Pertama, perhatikan grafik di atas. Berdasarkan grafik tersebut, tentukanlah A fungsi 1, B periksalah apakah limit X menuju 1 fungsi X ada atau tidak. Penyelesaian. Berdasarkan grafik di atas, untuk X sama dengan 1, berapakah nilai yang ditunjukkan oleh Y? Ya, nilai Y yang diperlihatkan adalah 1. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa hasil dari fungsi 1 sama dengan 1. Yang B, limit dikatakan ada jika nilai limit dari kiri maupun dari kanan mendekati suatu nilai yang sama, misalkan sebuah nilai L. Sekarang coba Anda periksa limit kiri dan limit kanan dari permasalahan tersebut. Berdasarkan gambar di atas, menurut kamu berapakah nilai limit dari X menuju 1 dari kiri fungsi X? Coba perhatikan pada saat X sama dengan 1. Jadi, berdasarkan grafik yang diberikan, nilai limitnya tidak ada karena nilai limit itu ditandai dengan bulatan kosong, sedangkan pada grafik X sama dengan 1 di atasnya tidak memiliki bulatan kosong. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya untuk B tidak ada nilai limitnya. Oke, soal selanjutnya itu pembuktian limit dengan epsilon delta. Limit X menuju 3 sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3 per X kurang 3 sama dengan 4. Jawabannya
bisa ditulis menjadi mutlak x kuadrat kurang 2x kurang 3 per x kurang 3 kurang 4 lebih kecil dari epsilon. Juga dapat ditulis menjadi mutlak x kuadrat kurang 2x kurang 3 kurang 4 dalam kurung x kurang 3 per x kurang 3 lebih kecil dari epsilon. X kurang 3 di atas dapat diperoleh dari penyamaan penyebut 4 per x kurang 3 sehingga menghasilkan min 4 dikali x kurang 3. Nilai min 4-nya dikalikan ke dalam, jadi min 4 sekali x menjadi min 4x, min 4 sekali min 3 menjadi 12, sehingga dapat dituliskan mutlak x kuadrat kurang 2x kurang 3 kurang 4x tambah 12 per x kurang 3 lebih kecil dari epsilon. Nilai min 2x dikurang min 4x menjadi min 6x. Nilai min 3 ditambah 12 menjadi tambah 9, sehingga dapat ditulis mutlak x kuadrat kurang 6x tambah 9 per x kurang 3 lebih kecil dari epsilon. Diperoleh persamaan kuadrat x kuadrat kurang 6x tambah 9, sehingga dapat ditulis menjadi mutlak dalam kurung x tambah 3 dikali dalam kurung x kurang 3 per x kurang 3 lebih kecil dari epsilon. Karena x3-nya sama, jadi kita coret. Sehingga kita mendapatkan hasil mutlak x tambah 3 lebih kecil dari epsilon, mengakibatkan epsilon sama dengan delta. Selanjutnya kita memiliki soal di mana diketahui fungsi x sama dengan x pangkat 3 kurang 27 per x kurang 3, di mana fungsi tersebut tidak terdefinisi di x sama dengan 3. Bagaimana agar fungsi tersebut kontinu di titik x sama dengan 3? Oke, mari kita bahas. Fungsi tersebut bisa kita tulis menjadi limit x menuju 3 x pangkat 3 kurang 27 per x kurang 3 sama dengan, karena ini termasuk bilangan kuadrat, jadi bisa kita faktorkan menjadi limit x menuju 3 dalam kurung x kurang 3 dikali dalam kurung x kuadrat tambah 3x tambah 9 per x kurang 3. Karena nilai x kurang 3-nya sama, jadi bisa kita coret. Sehingga menjadi limit x menuju 3, x kuadrat tambah 3x tambah 9. Oke, selanjutnya itu kita bisa substitusikan 3-nya ke x. Menghasilkan 9 tambah 9 tambah 9 sama dengan 27. Dapat disimpulkan bahwa agar fungsi x kontinu di titik x sama dengan 3, dapat didefinisikan dengan fungsi 3 sama dengan 27. Oke, soal terakhir yang kita punya itu mencari nilai limit dari x mendekati 1, x kurang 1 per akar x kurang 1 sama dengan, mari kita bahas. Dari soal tersebut dapat kita faktorkan menjadi limit x mendekati 1 dalam kurung akar x kurang 1 kali akar x tambah 1 per akar x kurang 1. Karena akar x kurang 1 memiliki nilai yang sama, jadi bisa kita coret. Menjadi hasilnya yaitu limit x mendekati 1 akar x tambah 1. Satunya kita definisikan ke x, sehingga yaitu akar 1 tambah 1 sama dengan 2.